itu mereka sangat ketat. Sebelum kita masuk ke definisi ISO lebih lanjut ya mengenai manajemen risiko ini, biasanya nih ada pertanyaan yang selalu saya tanyakan ke teman-teman mahasiswa. Dari berbagai definisi tersebut saya ambil satu case study ya. Misalkan ada seorang pria ini, dia diputus oleh calon istrinya, saking cintanya itu dia ingin bunuh diri. Jadi dia naik ke gedung yang tinggi, dia ingin melompat dari sana. Nah, saya ingin pendapat teman-teman nih, kira-kira risiko apa yang dia hadapi oleh si pria tersebut? Kematian, Pak. Kematian, ini Nike ya. Oke, satu pendapat. Kita pegang. Ada yang lagi? Patah tulang, Pak. Patah tulang. Tergantung gedungnya tinggi atau enggak ya. Kalau dari gedung F, mungkin cuma patah tulang ya. Bisa jadi, Pak. Yang lain? Lumpuh, Pak. Lumpuh. Jadi patah tulang dan lumpuh kategorinya ini ya, dia menderita lah. Cedera otak berat mungkin, Pak. Cedera otak berat, oke. Satu lagi. Ada pendapat yang lain? Diterima lagi sama istrinya. Masa diterima sih? Kalau udah mau bunuh diri itu siapa yang mau punya calon suami pernah mau bunuh diri? Kamu mau? Enggak, Pak. Tapi kasihan. Kasihan, Pak. Kasihan calon istri atau calon suami punya calon yang mentalnya seperti itu. Jangan sampai ya, teman-teman. Jadi, teman-teman kembalikan lagi ke definisi risiko. Jadi definisi risiko tadi kan adalah perbedaan hasil dengan yang diharapkan. Ketika seseorang ingin bunuh diri, yang diharapkan itu apa? Meninggal dunia, Pak. Mati kan, meninggal dunia. Mati. Jadi risikonya adalah apapun yang terjadi selain kematian. Jadi kalau seandainya dia mati, itu bukan risiko berarti. Itu sesuai dengan tujuannya. Jadi ini saya ambil contoh ini ya karena supaya teman-teman ingat ke depannya. Jadi yang namanya risiko itu apabila ada perbedaan dengan tujuannya. Jadi yang Nike sampaikan tadi itu sebenarnya bukan risiko, itu adalah tujuan dia. Jadi kejadian selain tujuan dia, baik itu cuma patah tulang ataupun gegar otak, ya itu adalah risikonya. Jadi dia gagal mencapai tujuannya untuk menikmati kematian, tanda kutip. Oke, kita lanjutkan. Di sini menurut ISO 31000, risiko adalah effect of uncertainty on objectives and an effect is could be positive or negative deviation from what is expected. Tadi sudah disampaikan. Berarti ISO ini sifatnya dia netral ya. Risiko itu bisa menguntungkan, bisa juga merugikan. Biasanya kalau dalam bahasa general terms, risiko itu adalah sesuatu yang merugikan. Kalau yang menguntungkan mereka sebutnya sebagai opportunities ya. Kenapa di ISO 31000 ini unik ya? Karena dia mendefinisikannya agak berbeda dengan traditional approach. Jadi kalau traditional approach itu risiko itu dikaitkan pada events, pada peristiwa, risiko kebakaran, risiko persaingan dagang, risiko paceklik. Nah, sedangkan pada ISO dia mengaitkan risiko itu dengan tujuan suatu entitas. Dalam hal ini kita berbicara mengenai korporasi. Jadi kalau korporasi itu tujuannya apa? Tujuannya teman-teman udah tahu. Tujuan korporasi yang utama adalah maximize shareholder values, itu kan.
menguntungkan pemegang saham. Itu tujuan mereka. Dan ini itu di negara kapitalis ya. Dan walaupun negara lain bukan kapitalis, tapi perilaku atau behaviors para bisnismen ini adalah untuk memaksimais shareholder values. Walaupun punya perspektif yang berbeda antara traditional approach dan ISO approach, tapi keduanya memiliki fenomena yang sama. Jadi yang diukur adalah benda yang sama, yaitu risiko, tapi dengan approach yang berbeda, dan ini akan menghasilkan outcome yang juga berbeda dari sisi organisasi. Traditional approach ini risiko itu ada 3 elemen, yaitu kejadian, event, probability atau likelihood, dan impact atau tingkat keparahan. Nah, ini biasanya untuk yang variabel kedua dan ketiga itu dikasih dengan skala Likert ya, 1 to 5 ya. Jadi kalau skala kemungkinannya 1 hampir tidak mungkin terjadi, skala kemungkinannya 5 sangat hampir selalu terjadi gitu ya. Itu juga dengan tingkat keparahan. Jadi kalau keparahan 1 minor, tingkat keparahan 5 itu detrimental ya, atau critical. Jadi semakin besar semakin parah, atau semakin besar semakin tinggi probability-nya. Tambahan dari ISO adalah dia mengalihkan, multiply antara probabilitas dengan tingkat keparahan. Jadi teman-teman bayangkan ada satu kotak 5 by 5 ya, square 5 by 5, yang atas itu vertikal adalah sumbu probabilitas, yang horizontal atau sumbu X adalah impact. Nah, jadi dengan 5 by 5 ini berarti kita punya 25 kuadran. Yang paling berbahaya bagi perusahaan adalah apabila probabilitasnya itu extremely high, yaitu 5, dan tingkat keparahannya detrimental atau critical juga 5, maka menurut ISO tingkat risikonya adalah 5 dikali 5 sama dengan 25. Nah, dari 25 kuadran tadi itu biasanya dibuat menjadi 4 kategori tingkat risiko. Yang pertama adalah low, yang kecil nilai hasil perkaliannya. Yang lebih berat sedikit disebut dengan moderat. Setelah itu high, dan yang paling berat merah adalah extremely high. ISO ini bisa diterapkan pada semua organisasi. Pada semua organisasi, apapun jenisnya, baik itu profit oriented maupun non-profit oriented, government, public service organization, ukurannya besar, kecil maupun mikro, lokasinya dimanapun juga, dan juga semua jenis risiko. Nanti risiko juga ada tipe-tipenya ya, teman-teman bisa lihat. ISO dikembangkan oleh berbagai pemangku kepentingan dan digunakan oleh siapapun yang mengelola risiko. Memang dalam suatu perusahaan yang biasanya kalau perusahaan yang besar, mereka memiliki divisi khusus yang menangani manajemen risiko. Jadi kalau perusahaan yang besar itu mereka punya divisi internal audit. Biasanya kalau perusahaan yang menengah itu internal audit dan manajemen risiko dijadikan satu divisi. Tapi ketika dia semakin besar, mereka perlu ada divisi khusus yang lebih fokus memantau risiko. Maka dibentuklah divisi manajemen risiko. Biasanya kedua divisi tersebut itu melapor langsung kepada direktur utama atau presiden direktur. Dan counterpart mereka, jadi kalau counterpart mereka adalah organ atau divisi di Dewan Komisaris. Jadi kalau teman-teman bayangkan ada 2 kamar di sini, yaitu kamar direksi dan kamar komisaris.
Direksi punya punya internal audit dan manajemen. Sedangkan di Dekom, Dewan Komisaris punya organ yang disebut dengan komite audit dan komite pemantau risiko. Jadi komite audit itu counterpartnya adalah internal audit, sedangkan komite pemantau risiko counterpartnya adalah divisi manajemen risiko. Seperti itu. Berikutnya, ini jenis-jenis risiko. Ada risiko yang berasal dari external factors, ada yang berasal dari internal factors. Nah, kalau yang sifatnya positif, risiko tersebut dikenal dengan opportunity, yang sifatnya negatif dikenal dengan istilah loss. Nah, jadi kombinasi antara faktor internal dan eksternal itu yang menciptakan ketidakpastian di dalam perusahaan. Misalkan begini, adanya pandemi itu adalah faktor eksternal. Adanya pandemi itu adalah faktor eksternal yang mempengaruhi bagaimana perusahaan beraktivitas. Nah, ketika pandemi menghantam suatu perusahaan, ada perusahaan itu yang memang dari awal mereka, walaupun tidak mempersiapkan secara khusus ya, dari awal mereka sudah memiliki infrastruktur yang memadai. Dalam artian mereka punya sistem informasi yang andal dan sumber daya manusia yang juga cakap. Jadi ketika ada pandemi, internal factors mereka itu memperkuat mereka, Jadi dengan adanya pandemi tinggal mereka memberikan sedikit training kepada pegawainya dan sudah berhasil mengkop atau mengatasi permasalahan akibat pandemi ini, akibat larangan untuk bekerja di kantor. Jadi internal faktornya itu mampu mengurangi dampak eksternal faktor. Tapi pada perusahaan-perusahaan lain yang tidak, yang pertama karena mereka tidak siap, yang kedua memang nature of business-nya itu adalah harus bekerja, harus ada orang yang datang gitu. Kalau pabrik itu kan nggak mungkin bekerja di rumah. Internal factors-nya itu malah memperbesar risiko dari external factors. Jadi dari kombinasi itu bisa saling memperbesar risiko, bisa juga saling menghilangkan risiko. Tergantung dari masing-masing atau tipe bisnis perusahaan. Apa sih filosofi dari manajemen risiko ini? Ada downside risk maupun upside risk sini. Jadi ada dua events yang diperhatikan di sini. Yang pertama adalah good things do not happen. Jadi hal-hal baik yang kita harapkan tidak terjadi maupun hal-hal buruk yang terjadi, bad things happens itu. Nah, dua hal ini akan mempengaruhi bagaimana cara perusahaan memanage risikonya. Jadi kalau good things do not happen, artinya misalkan kita mengharapkan keuntungan 1 triliun tahun depan, tapi yang terjadi keuntungannya hanya 500 miliar, setengah triliun. Berarti di sini tidak ada added value bagi shareholders. Ini sebenarnya ada speculative risk. Sedangkan bad things happens, ini kalau yang tadi dampaknya itu ya cuma kehilangan peluang saja, tapi kalau yang bad things happens, ini malah makin merugikan perusahaan, erosi atau mendamage shareholder value. Jadi dari sini kita lihat ada upside risk, yaitu kehilangan opportunity, dan downside risk, kerusakan yang timbul bagi perusahaan. Dan kalau yang atas disebut dengan spekulatif, yang di bawah adalah pure risk. Ini bisa dilihat lagi dari sisi timeline mengenai risiko itu.
Yang kuning itu adalah expected performance dari korporasi kita. Kita mengharapkannya from time to time ya seperti itu, slope-nya moderate. Nah, ternyata along the way good things happen, sehingga performance kita jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang kita proyeksikan, yaitu di garis orange. Nah, tapi ini kalau teman-teman bahasa kasarnya itu shit happens gitu ya. Dalam hidup itu shit happens. Hal-hal yang, mohon maaf nih bahasa kasar, hal-hal yang terjadi, hal-hal buruk itu selalu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, demikian juga dalam korporasi. Bad things happen ini akan mempengaruhi kita. Jadi bukan hanya meningkat, tapi bahkan mengerosi shareholders value. Sehingga di sini yang garis hijau itu. Ini adalah between the green and the orange line itu dikenal dengan risk universe. Jadi kondisi perusahaan kita itu lingkupnya ya antara garis hijau dengan garis orange gitu. Jadi kalaupun terjadi yang sangat bagus ya kita garis orange, yang terburuk adalah garis hijau. Nah, tugas dari manajemen risiko adalah meminimalisasi kemungkinan terjadinya yang hijau. Mengusahakan kalau orang yang sifatnya risk averse mengusahakan ke yang kuning. Tapi kalau orang yang sifatnya manajemen yang sifatnya itu risk takers, mereka akan mengejar yang orange. Penyebab risiko di sini ada dua tadi ya. Yang sudah kita pelajari, ada yang internal, ada yang eksternal. Sekarang kita coba elaborasi lebih jauh kedua penyebab risiko tersebut, baik internal maupun eksternal. Ini kalau teman-teman pernah belajar diagram Ishikawa. Ada yang pernah dengar diagram Ishikawa? Atau fishbone? Fishbone pernah, Pak. Dengar ya? Nah, Farhan, jadi fishbone itu yang sebenarnya ini adalah fishbone ini. Fishbone itu dikenal ada 6M, 6M, yaitu man, machine, material, method, money, dan M yang terakhir disebut dengan milieu. Milieu itu sinonim dari environment. Jadi fishbone itu sebenarnya adalah penyebab risiko 6M tersebut. Cuma di sini 6M-nya dibagi dua. The first 5 M's itu adalah internal, and the last M adalah eksternal. Milieu adalah environment. Untuk yang eksternal itu milieu, environment di breakdown lagi ke dalam 5 di sini ya. Ada stakeholders, ada economic factors, ada law, ada politics, dan lainnya. Lainnya ini banyak sebenarnya. Sedangkan yang internal terkait dengan human resources, mesin, terkait dengan fasilitas, material itu adalah raw material ya, kalau perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, metode terkait dengan bisnis proses, money terkait dengan pembiayaan mereka, how they finance their activities, it could be coming from equities or debt. Nah, masing-masing unsur tersebut apabila terjadi permasalahan itu akan menyebabkan perusahaan mengalami gangguan ya, ataupun juga ada keuntungan. Misalkan seringkali ya ada hal misalkan yang eksternal ya, ada hal bencana alam gitu ya. Kita sudah tahu lokasi pabrik kita ini di daerah bencana, misalkan di Sumatera ya. Yang rawan bencana itu kan di daerah pesisir pesisir barat Sumatera, mulai dari Aceh di sana, terus Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, itu adalah ring of fire-nya di Sumatera yang rawan gempa. Nah, kita sudah tahu risikonya, kita sudah mempersiapkan, tetapi ternyata gempanya itu jauh lebih parah dibandingkan dengan persiapan kita. Nanti teman-teman di sini akan mempelajari apa itu risk appetite dan risk tolerance.
tadi source dari risiko, dampaknya seperti apa? Di sini ada 7 ya, ada 7 categories of impact. Yang pertama adalah compliance, kepatuhan ya. Kedua, masalah legal. Ketiga, reputasi dan relationship. Keempat, environment. Kelima, human and asset. Keenam, health and safety. Dan financial. Nah, kalau bagi korporasi, keenam aspek yang lain itu semuanya akan berdampak dari sisi finansial. Saya akan ambil satu contoh yang komprehensif ya, yang bisa mempengaruhi semua ini. Yaitu ada suatu perusahaan tekstil manufaktur yang mengelola limbah. Jadi tekstil itu, teman-teman bayangkan, untuk memproduksi 1 square meter tekstil itu memerlukan puluhan liter air. Ya. Nah, sebelum air tersebut dikembalikan ke sungai, itu harus diolah terlebih dahulu. Dan mereka punya sistem atau mesin pengolahan. Yang terjadi ada hypothetical, tapi sangat mungkin terjadi, yaitu mesinnya tiba-tiba rusak. Mesinnya tiba-tiba rusak karena satu dan lain hal. Karena misalkan tadi sumber daya manusianya lalai dalam menerapkan standar pemeliharaan. Nah, ketika perusahaan itu gagal memperbaiki mesinnya tepat waktu, sementara produksi sudah berjalan, dan air ini juga nggak mungkin akan ditampung di fasilitas internal perusahaan. Dia akan dibuang ke lingkungan. Nah, apa yang terjadi? Impact-nya adalah yang pertama, perusahaan itu akan mengalami permasalahan compliance. Berarti dia tidak comply terhadap peraturan internal sendiri maupun peraturan eksternal, yaitu misalkan oleh dinas, kalau perusahaan kecil, oleh dinas lingkungan pemerintah daerah sekitarnya. Dia gagal comply. Ketika dia gagal comply, itu impact-nya yang berikutnya adalah permasalahan environment. Jadi ada dibuang limbah yang belum diolah, dibuang ke lingkungan, sehingga merusak lingkungan. Apa yang terjadi setelah itu? Jika masuk berita di koran, di majalah, di internet, dan sosial media bahwa perusahaan A ini merusak lingkungan karena membuang limbah yang belum diolah, reputasinya akan jeblok, ya, akan hancur. Bagaimana dengan relationship-nya? Para pembelinya, para customer-nya, apalagi kalau dia diekspor ke negara-negara maju, mereka akan melihat, oh ini nggak bagus perusahaannya nih, merusak lingkungan, sehingga akan mengurangi pesanan mereka, atau mungkin bahkan mereka memutus kontrak. Aspek berikutnya, apabila tidak segera tertangani, akan ada class action. Jadi masyarakat sekitar mengajukan tuntutan melalui misalkan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau maupun YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Sehingga muncullah tuntutan legal ganti rugi. Human dan aset. Dari sisi internal, tadi ya, aset perusahaan yang rusak tersebut akan berdampak pada aset-aset yang lain. Misalkan karena ini rusak, aset produksi yang lain segera dimatikan agar tidak menambah keparahan. Health and safety. Kesehatan internal bagi masyarakat, eksternal bagi masyarakat, dan internal pegawai juga akan terganggu. Nah, ini safety-nya salah tulis itu. Safety tulisannya nggak seperti itu ya. Pakai F. Nah, semua hal tersebut
itu bisa dikuantifisir sebagai kerugian finansial. Jadi akibatnya berapa tuntutannya, berapa opportunity loss yang kita peroleh, yang harus kita tanggung, itu berapa denda yang harus kita bayar, baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat, dan itu juga bisa dihitung sebagai kerugian finansial. Teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan diinterupsi. Next, kita masih berdiskusi mengenai konsep dalam manajemen risiko. Di dalam bahasa Inggris itu banyak kata-kata yang bisa digunakan dan memiliki makna yang berbeda. Tapi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, semuanya menjadi risiko. Padahal mereka memiliki makna karena konteks yang berbeda pula. Di sini ada 5 konsep yang perlu kita pahami, yaitu konsep hazard, risk, exposure, vulnerability, harm, or peril. Kalau di bahasa Indonesia semuanya sama, risiko, tapi sebenarnya berbeda. Jadi kita bayangkan di sebuah pantai di situ katakanlah ini kalau di Australia itu di Queensland ya, di Queensland itu pantainya terkenal dengan populasi Great White Shark. Jadi Great White Shark itu adalah hiu yang paling besar. Populasi hiu yang besar di sana. Berarti pantai tersebut sudah ada hazard. Ya. Sudah ada hazard. Karena ada hiu di situ. Nah, masalahnya apakah ada risiko di pantai tersebut? Kalau tidak ada orang yang berenang di sana, kalau tidak ada masyarakat yang beraktivitas di pantai tersebut, maka tidak ada risiko. Nah, tetapi kalau ada aktivitas di sekitar situ, itu pantainya bagus sekali ya, white sandy beach, ombaknya juga sangat bagus untuk kegiatan surfing, sehingga ya kegiatan masyarakat di sana juga banyak akhirnya untuk tourism. Berarti ada risiko di sini. Kenapa? Karena ada orang-orang yang beraktivitas di situ. Awalnya cuma hazard, tapi ketika ada orang-orang beraktivitas, ada pengunjung datang, maka muncul risiko. Terminologi yang ketiga yang perlu kita pelajari setelah kita memahami hazard dan risiko yaitu exposure. Nah, exposure ini adalah siapa pihak-pihak yang terekspos terhadap risiko tadi. Yang pertama adalah orang yang berenang, orang yang diving, ataupun orang yang melakukan aktivitas surfing. Mereka adalah orang-orang yang memiliki exposure atau terekspos adanya gigitan ikan hiu. Apakah setiap orang tersebut yang terekspos memiliki tingkat vulnerability yang sama? Tidak. Orang-orang yang sudah berpengalaman, mereka yang punya skill berenang, punya skill surfing, punya skill diving yang memadai, itu tingkat vulnerability-nya rendah. Tapi orang yang baru pertama kali datang ke daerah tersebut, walaupun dia bisa renang ya, tapi karena dia baru pertama kali, itu tingkat vulnerability-nya jauh lebih tinggi dibandingkan orang yang sudah berpengalaman. Hal lain adalah apabila sudah terjadi gigitan, ini disebut dengan harm atau peril. Jadi kerugian itu sudah terjadi. The damage has happened, gitu. Nah, itu disebut dengan harm atau peril. Yang harus dipersiapkan adalah
bagaimana kita meminimalisasi terjadinya kematian akibat gigitan hiu. Jadi step-stepnya berbeda di sini. Penanganannya juga berbeda. Kalau masih hazard, cukup kasih pelang. Karena orang jarang yang beraktivitas itu, kita kasih pelang. Watch out, shark watching you, bilang seperti itu. Kalau udah ada risiko, ada orang yang beraktivitas itu, mungkin kita perlu membangun, menyiapkan tenaga yang memantau pantai tersebut. Ketika ada exposure, ditambahkan ada beach guard di sana. Ketika pun ditambah besar, dibuat kalau di pantai-pantai di Australia itu di luar negeri, untuk berenang atau beraktivitas mereka ada beach guard, terus ada bendera 2. Kita hanya boleh beraktivitas di antara 2 bendera tersebut karena ada pengawas yang memantau. Nah, ketika sudah terjadi harm atau peril, nah bagaimana persiapannya, memitigasinya? Berarti di sana harus sudah ada yang pertama first aid kit ya. First aid kit itu wajib dimiliki, ada di daerah tersebut. Yang kedua, bagaimana proses evakuasi orang-orang yang digigit hiu. Berarti harus sudah ada jalan yang memadai, harus ada kendaraan ambulans yang standby di daerah tersebut. Nah, jadi setiap 5 kondisi ini mereka memiliki treatment yang berbeda-beda. Kalau yang lengkap adalah sudah menyiapkan apabila risiko itu timbul. Sama seperti gudang ya. Gudang itu kan kita taruh di situ, gudang yang rawan kebakaran. Kita taruh di situ tanda-tanda siapa saja yang boleh masuk. Bagaimana pengamanannya, kita pasang di sana smoke detector, fire alarm. Apabila sudah terjadi kebakaran, bagaimana? Kita siapkan di situ fire extinguisher, baik yang manual berupa semprotan maupun yang otomatis yang kita taruh sprinkler ya, water sprinkler di plafon-plafonnya. Dan juga kalau gudangnya besar sekali, kita juga siapkan water hydrant di luar sehingga tinggal menyemprot dari luar. Terus juga bagaimana proses evakuasi apabila terjadi kebakaran. Dan gedung-gedung yang manajemennya bagus, mereka setiap berapa bulan itu melaksanakan drill, fire drill. Jadi ada latihan di sana, lift tidak boleh dipakai, semua orang harus keluar. Ini gedung-gedung pemerintah ini sangat rawan ya, karena saya sendiri di kantor kita di DJKN itu belum pernah ada fire drill. Belum pernah ada latihan, tiba-tiba alarm berbunyi, kebakaran, lift dimatikan, kita harus keluar lewat tangga, itu nggak pernah. Harusnya itu ada, minimal setahun sekali. Nah, kalau di perusahaan swasta itu, pemerintah nih, anehnya kita nih, pemerintah itu mewajibkan perusahaan swasta itu punya standar, jadi kalau di KI ya, yang paling ketat, mereka punya standar. Berapa fire alarmnya, ada berapa, mereka harus diinspek itu setiap berapa bulan sekali, dan setiap tahun ada beberapa kali fire drill. Jadi kemarin, pekan lalu saya rapat di PT SMI ya, itu mereka menyewa gedung, menyewa ruangan di gedung yang tingginya 30-an lantai. Jadi ketika ada fire drill, semua orang itu harus keluar dari lantai 33 sampai dengan lantai bawah itu harus keluar lewat tangga. Bayangkan aja tuh, lewat tangga sebanyak 33 lantai. Tapi memang harus dilakukan itu. Karena ketika terjadi kebakaran yang sebenarnya para tenan sudah siap, sehingga mengurangi terjadi risiko kematian. Ini contoh yang lain. Jadi di daerah rawa-rawa ada buaya, itu adalah hazard. Tapi kalau tidak ada bebek ini orang ya, jangan bebek nih, harus ini orang. Kalau bebek itu sebenarnya bukan exposure, memang hazard, istilahnya memang sudah habitat mereka. Jadi kalau tidak ada orang,
berarti tidak ada exposure. Tetapi ketika sudah ada orang yang beraktivitas itu, ada hazard dan exposure, sehingga muncullah risiko. Jadi risiko itu adalah hazard plus exposure. Nah, sedangkan vulnerability itu adalah untuk mengukur tingkat besarnya risiko dari setiap orang. Jadi kalau orang-orang yang sudah terbiasa gitu menghadapi tinggal di daerah yang ada buayanya, vulnerability-nya rendah. Karena mereka selalu aware ya, dan tahu tanda-tanda kalau ada seekor buaya yang akan menyerang. Jadi di sini risk itu adalah kombinasi dari 3 hal: hazard, exposure, dan vulnerability. Dengan tadi yang harm atau vulnerability itu adalah apabila sudah terjadi. Apabila sudah terjadi, risknya sudah terrealisasi, apa yang harus kita lakukan untuk meminimalisasi dampak atau keparahan yang timbul. Teman-teman, ini sudah 7.48, silakan isi presensi dulu ya.
Kita lanjutkan. Ini ada contoh yang lain. Jadi teman-teman di sini saya harapkan betul-betul memahami filosofi risiko ya, dan segala terminologinya. Sini adalah exposure-nya, hazardnya adalah buaya, exposure-nya adalah orang di dalam tersebut. Jadi kalau tidak ada orang, berarti tidak ada exposure. Tingkat vulnerability-nya adalah ketebalan kaca. Semakin tebal kacanya, maka semakin rendah vulnerability-nya. Ini mungkin buaya lihat, ada teman saya nih, buaya juga di dalam. Jadi risk exposure itu adalah probability dikalikan dengan cost. Ini kalau teman-teman belajar nanti lebih detail ya, saya pernah ada training mengenai IRM ini, itu kita sampai menghitung, jadi mengkapitalisasi semua risiko-risiko yang ada. Istilah berikutnya, jadi ada risk appetite, risk tolerance, dan residual risk. Itu adalah suatu terminologi yang berbeda antara selera risiko dan toleransi risiko. Kalau ini masuk dengan risk appetite, itu adalah bagaimana persepsi perseroan yang diimplementasikan, diproksikan oleh manajemen terhadap risiko. Apakah mereka itu berani mengejar opportunity, mempertaruhkan risiko untuk mengejar income atau market share yang lebih tinggi, sedangkan risk tolerance atau toleransi risiko terkait bagaimana kemampuan. Jadi bedakan ya antara keinginan dengan kemampuan. Kalau risk tolerance itu kemampuan, risk appetite itu keinginan. Misalkan seperti ini. Saya ambil contoh ya. Slide berikutnya ada contohnya nggak sih? Saya ambil contoh, apabila suatu perusahaan itu mereka saat ini market share adalah 30%. Mereka berambisi untuk menjadi pemain terbesar di pasar. Artinya mereka harus menguasai 50% minimal. Ya. Nah, jadi ambisi mereka adalah menguasai 50% market share. Dari saat ini 30%. Berarti ada peningkatan 20% on top of its current market share. Nah, karena risk appetite dari manajemen itu tinggi, mereka ingin menguasai pasar lebih besar secara dalam waktu yang pendek. Cara yang paling tepat yang mereka ambil adalah mereka menurunkan harga jual. Jadi ada perang tarif di sini. Sales price-nya diturunkan dengan harapan nanti ada customer yang berpindah dari perusahaan lain ke perusahaan tersebut. Katakanlah harganya sebelumnya adalah 100, harga di pasar, tapi karena dia ingin perang tarif, ingin mendapatkan market share, maka perusahaan ini menurunkan harganya menjadi 95. Jadi harga 95. Tapi perusahaan lain itu tidak demikian menyerah saja gitu loh. Karena perusahaan lain juga menurunkan harga. Bahkan dia bisa menurunkan harga lebih rendah lagi. Jadi menjadi 93 misalkan. Dari 100 turunkan jadi 95 oleh perusahaan kita nih, turunkan lagi oleh perusahaan kompetitor menjadi 93. Perusahaan ini menurunkan lagi menjadi 90. Kompetitornya ternyata menurunkan juga menjadi misalkan 85. Nah, di sini ada permasalahan nih, ternyata kemampuan perusahaan kita, risk tolerance-nya itu adalah sudah mentok. Jadi harganya itu kita nggak mungkin turun lagi di bawah 90.
Sementara risk tolerance perusahaan kompetitor adalah 85. Akhirnya siapa yang menang dalam kompetisi ini? Perusahaan yang memiliki risk tolerance yang lebih besar, seperti itu. Contoh lain dalam APBN. Dalam APBN itu kita defisit itu maksimal 3%. Angkanya saya nggak yakin ya, 3% atau berapa lah. Defisit APBN kita adalah 3%. Maksimal. Itu adalah risk tolerance kita. Lebih dari itu akan berbahaya. Tapi pemerintah ketika menghadapi pandemi, itu melonggarkan risk tolerance-nya. Dari defisit cuma 3% dari GDP, menjadi 5 atau 6% dari GDP. Nah, dengan melonggarkan risk tolerance ini sebenarnya ada risiko-risiko, sehingga itu pun dibatasi hanya untuk selama masa pandemi atau maksimal 3 tahun kalau nggak salah. Jadi dari tahun 2020, 2021 dan 2022, 2023 udah nggak boleh lagi seperti itu. Jadi bisa kita memperbesar risk tolerance, tetapi di sini it comes with great price that we have to pay. Mengenai IRM atau Enterprise Risk Management ini ada dua framework ya yang terkenal, yaitu ISO 31000 dan COSO. Tadi sudah kita pelajari apa itu risk appetite dan risk tolerance. Jadi risk appetite itu keinginan kita, apakah ingin mengambil risiko besar, apakah kecil, ataukah kita kabur dari risiko, kita hindari, atau kalau kita kemampuan, readiness to bear the risk after treatment in order to achieve its objectives. Oh, ini kepanjangan dari COSO. Committee of Sponsoring Organization. Ini teman-teman bisa pelajari sendiri ya, risk appetite adalah fokus strategi, ekspresi top management. Ada 3 kategori dari manajemen, yaitu risk averse, ini adalah menolak risiko. Sebagian besar dari kita adalah risk averse, jadi by default manusia itu adalah risk averse. Tapi karena perkembangan dalam pendidikan, lingkungan dan sebagainya, mereka bisa berubah menjadi risk neutral ataupun risk taker. Kenapa bisa diambil kesimpulan bahwa manusia itu risk averse? Bukti yang paling nyata adalah berkembangnya perusahaan asuransi. Jadi asuransi itu berkembang ketika masyarakat itu lebih banyak orang yang sifatnya risk averse. Jadi mereka menghindari. Misalkan daripada saya kebakaran nanti rugi besar, lebih baik saya bayar premi setiap tahun puluhan juta. Walaupun pada akhirnya ya, perusahaan asuransi itu, mereka itu pada kondisi win-win situation. Dalam artian, mereka sudah memperhitungkan probability terjadinya kebakaran, dan premi yang mereka terima, serta klaim yang harus mereka bayar, itu jauh lebih menguntungkan preminya. Kenapa? Karena ketika mereka menerima, istilahnya apa ya, perusahaan asuransi itu insurer, kalau orangnya itu saya lupa istilahnya. Jadi ketika mereka menerima klien, misalkan asuransi kebakaran, mereka menerima klien membayar premi sekitar 10 juta setahun misalkan. Mereka itu punya persyaratan. Jadi kalau Anda menjadi customer saya, membeli asuransi saya, Anda harus memiliki yang pertama standar dan peralatan kebakaran yang memadai. Jadi
dia mengecek tuh perusahaan tersebut apakah punya peralatan yang memadai, punya SOP penanganan kebakaran dan sebagainya. Yang kedua, kalau berdasarkan inspeksi mereka tidak memenuhi standar, mereka akan either menolak atau menerima tapi dengan menetapkan premi yang sangat besar. Nah, sehingga karena saking besarnya premi tersebut, akhirnya calon customer-nya itu melengkapi persyaratannya. Dia membeli water hydrant, masang smoke detector, punya SOP, dan punya fire drill yang rutin setiap tahun. Sehingga risikonya tadi pelanggan menjadi rendah. Ketika risiko pelanggan rendah, risiko perusahaan asuransi juga rendah. Dia akan dapatkan untung karena premi yang diterima tetap berjalan sementara kemungkinan terjadinya klaim itu sangat rendah. Nah, tadi ya terkait dengan bahaya kebakaran, kantor setelah awalnya kebakarannya itu misalkan peluangnya itu possibility-nya 5. Tetapi setelah adanya mitigasi, mereka memasang smoke detector, fire alarm, blinkers, fire extinguisher di beberapa lokasi, dan juga ada pelatihan, maka itu menjadi turun dari sebelumnya 5 menjadi cuma 2. Nah, itu disebut dengan residual risk. Jadi risiko sisa setelah kita melakukan upaya-upaya mitigasi. Jadi dari sebelumnya 5 menjadi cuma 2. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, kita sudah mempelajari mengenai konsep-konsep risiko. Konsep-konsep risiko. Nah, next phase dari kelas pagi ini adalah kita melihat bagaimana manajemen risiko. Jadi kalau tadi konsep-konsep risiko, jadi kalau manajemen risiko adalah bagaimana kita melakukan analisis, mengevaluasi dan men-treat atau memperlakukan risiko di sini. Ada 3 faktor yang dipertimbangkan dalam manajemen risiko, yaitu yang pertama prinsip-prinsipnya, yang kedua framework, dan yang ketiga adalah prosesnya. Jadi IAM atau Enterprise Risk Management ini proses yang dipengaruhi oleh Dewan Direksi, manajemen, dan personal lainnya yang diterapkan dalam penerapan strategi di seluruh perusahaan. Dirancang untuk mengidentifikasi potensial events yang dapat mempengaruhi entitas ya. Jadi IRM itu memperlakukan risiko sebagai portfolio. Zhao menyatakan bahwa pendekatan manajemen risiko yang comprehensive and integrated. Ada 3 istilah lain dari IRM, yaitu Strategic Risk Management, SRM, IRM, Integrated Risk Management, dan terakhir HRM, Holistic Risk Management. Tapi semuanya sama ya, dengan konsep IRM atau Enterprise Risk Management. Di sini key definition dari IRM menurut Australian New Zealand Risk Management Standard. IRM itu adalah culture, process, and structures that are directed towards realizing potential opportunities whilst managing adverse effects. Jadi tiga faktor tadi, culture, proses, dan structure, yang digunakan untuk meminimalisasi atau memanage dampak-dampak yang negatif atau adverse. Konsep IRM ini melihat bahwa risk exposure itu dalam kacamata yang sama dan men-treatnya dengan menggunakan tools yang sama.
Kita lihat IRM ada triangle di sini, risk governance framework, risk management process, dan risk management infrastructure, dan mereka dikombinasikan, diintegrasikan dalam pelaksanaan enterprise risk management. Nanti kita bagi dari satu demi satu ya. Ini proses implementasinya yaitu IRM mulai dari implementasi proses, prosedur, dan metodologi, melakukan identifikasi, analisis, evaluasi, monitoring, dan kontrol risiko, sertai pemahaman dan komitmen pengurus untuk mengelola risiko entitas bisnis. Apa saja persyaratan untuk implementasi IRM, yaitu adanya komitmen dari semua pihak, terintegrasi dalam proses bisnis dan tugas, bagian dalam proses pengambilan keputusan pada level strategik, tata kelola, dan manajerial. Ini ada 8 manfaat dari IRM, yaitu menyelaraskan selera risiko dengan strategi entitas, meminimalisir kejutan, menentukan risk respon, optimalisasi SDM, identifikasi dan kelola risiko lintas fungsi, menyelaraskan growth, risiko dan return, rasionalisasi modal, dan menangkap peluang. Ini agak rada boring juga nih materinya karena banyak kan konsep ya di sini ya. Karena memang teman-teman sih untuk targetnya tidak terlalu muluk ya untuk risk management ini. Yang penting teman-teman memahami konsep-konsep atau istilah-istilah yang ada di situ. Berikutnya kita coba lihat konsep corporate governance adalah suatu sistem tentang bagaimana organisasi dipimpin, diarahkan, dan dikendalikan. Dasar dari corporate governance adalah adanya fungsi check and balance antar organ atau organ entitas atau perusahaan. Nah, sekarang apa hubungannya antara IRM dan GCG? Prinsip dari GCG itu ada 5 ya. Sekali lagi teman-teman, untuk hal-hal seperti ini dalam social science bukan berarti prinsip 5 ini dipakai oleh semua sains, oleh akademisi maupun praktisi ya. Mereka punya pendekatan yang berbeda-beda, tapi yang kita pelajari saat ini dikenal dengan konsep tarif. Transparansi, accountability, responsibility, independency, dan fairness. Sebenarnya responsibility itu kalau menurut saya sih bagian dari accountability. Tapi karena di sini dipisah ya, kita ikuti saja lah. Fokus pada perilaku atau aktor organisasi, manajemen risiko memberikan jaminan yang wajar, dan terakhir kita dapat mengendalikan negatif impact-nya dan dapat mengambil keputusan yang lebih efektif dan efisien untuk kemajuan organisasi. Implementasi IRM menurut Chapman ini pengaruhi 3 hal, yaitu internal control, corporate governance, dan pengetahuan serta pengalaman. Nah, di sini good corporate governance ditopang oleh 6 pilar ya. Yang pertama, pilar protecting rights of shareholders, jadi mengutamakan kepentingan pemegang saham. Pilar yang kedua terkait dengan visi, misi, dan tujuan bisnis. Pilar yang ketiga adalah fungsi dari BOC, BOD, dan organ-organnya dalam berinteraksi untuk menjalankan perusahaan. Accounting dan manajemen information system, ini pilar yang keempat. Pilar kelima adalah risk management, compliance, and audit. Nah, tadi saya sudah sampaikan, internal audit dan risk management itu akan dibentuk divisi yang terpisah ketika perusahaan semakin besar. Human resources and performance measurement system adalah pilar terakhir.
Ini correlation of risk management and corporate governance, ada investment perspective, manage and sustainable growth, manage business risk and crisis prevention, ada balance shareholder value dan ethical business conduct. Sekali lagi, perspektif-perspektif tadi ada yang 3 sama-sama triangle, ada 3, tapi kontennya berbeda, ada yang 4. Ini hanya sebagai pengayaan pengetahuan teman-teman. Bukan berarti harus memilih salah satu ya. Kalau di Kementerian BUMN itu mereka mengadopsi KOSO. Bagaimana melakukan manajemen risiko di sini. Diadopsinya bahkan dituangkan dalam suatu peraturan Menteri BUMN nomor 117 tahun 2022. Di KOSO itu ada 8 aspek ya. Lingkungan internal, penentuan sasaran, identifikasi, asesmen risiko, penanganan, aktivitas kontrol, informasi dan komunikasi, dan 8 adalah monitoring. Oleh Permen BUMN di squeeze menjadi cuma 5. Tapi secara prinsip mereka adalah mengambil atau mengadopsi dari konsep-konsep yang disampaikan oleh KOSO. Kalau di pemerintah secara umum bagaimana? Coba teman-teman buka PP nomor 60 tahun 2008 ya, tentang pengendalian internal pemerintah. Di sini sampaikan bahwa proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Di sini ada yang dikenal dengan cubics. Ya, ada untuk nice to know aja ya teman-teman. Sampai di sini ada pertanyaan atau diskusi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan, tinggal beberapa slide lagi. Tapi saya ada satu file lagi ya, nanti ya singkat saja mengenai implementasi ISO 31000. Ini hubungan antara bisnis proses dengan IRM. Di sini kita lihat ada 5 bisnis proses yang ada dalam suatu organisasi, yaitu customers, employees, owners, community, dan suppliers. Nah, kita ambil contoh di sini customers ya. Customer di sini ada quality product and services, reliable and safe products, appropriate response, value for money, flexibility, and responsible supplier. Apa yang terjadi, risiko yang mungkin timbul dari bisnis proses kita terhadap customer. Ya, misalkan saja kita ada produk yang, kalau teman-teman produk elektronik itu kan ada waranti ya. Ada misalkan 1 bulan pertama bisa langsung tukar di tokonya. Setelah itu sampai dengan 1 tahun hanya gratis service all in. Di atas tahun sampai dengan 5 tahun, misalkan untuk air conditioner itu gratis internalnya, setelah itu sampai dengan 10 tahun jaminan pada external unit dari AC itu. Nah, ketika ada permasalahan di quality product service, di mana barang-barang kita itu cepat rusak, nah di sini kita harus mulai mempertimbangkan tuh bagaimana quality control atas produk kita, dan bagaimana mitigasi risiko apabila sudah terjadi barang-barang yang defect. Untuk perusahaan besar, mereka mungkin bisa membuat after sales service unit tersendiri ya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan kecil yang produknya di suatu negara itu nggak banyak, mereka biasanya menyewa. Jadi contohnya kalau teman-teman beli earphone ya, beli audio system merek JBL, merek Bose. Nah, mereka itu melakukan outsourcing. Jadi ada perusahaan tertentu di Indonesia yang mengurus jaminan atau waranti atas produk-produk elektronik. Itu adalah salah satu risk management. Jadi perusahaan itu tidak mau repot mengurusi after sales service, ya udah
Saya serahkan kepada perusahaan lain. Kita bayar di situ nanti. Seberapa penting sih risk management itu? Filosofi dari manajemen keuangan maupun yang lainnya adalah high risk, high return. Harusnya ketika kita mendapatkan tambahan risiko, kita juga mendapatkan tambahan return. Seperti itu yang normal. Ya. Yang normal seperti itu. Tapi kenyataannya garisnya itu tidak lurus seperti gambar yang di sebelah kiri. Tapi melengkung seperti gambar yang di kanan. Nah, permasalahannya bagi kita adalah target kita adalah zone 2 ya. Di zone 2 ini return-nya sudah sampai puncak. Risikonya moderat. Nah, tapi bagaimana kita mengetahui bahwa kita sudah ada di zona 2? Itu adalah kadang-kadang trial and error ya. Jadi kita tingkatkan pengambilan risikonya, apakah return-nya makin naik? Oh, ternyata makin naik. Itu masih di zona 1. Tingkatkan terus risikonya, ada masih muncul juga. Pada titik tertentu, risikonya bertambah, tetapi return-nya sudah flatten. Sehingga kita sudah berada di zona 2. Kalau sudah ada di zona 2, jangan tambah lagi risikonya. Karena begitu kita tambahkan risikonya, return-nya malah turun. Bukan hanya flat, tapi malah turun. Jadi di sini pentingnya dari manajemen risiko adalah memastikan bahwa perusahaan senantiasa pada zona 2, di mana return-nya sudah maksimal dan risk-nya adalah optimal. Ini kita asumsikan ini adalah pergerakan income perusahaan. Yang merah adalah yang real. Maksud saya yang merah adalah perusahaan yang risikonya tinggi. Yang hitam adalah perusahaan yang risikonya relatif jauh lebih rendah di sini. Walaupun kalau ditarik NPV kedua perusahaan ini sama ya, misalkan sama, tapi karena dia volatile, yang merah itu memiliki risiko yang lebih besar. Dan bagi investor, mereka pasti akan memilih yang coklat ya, karena dia NPV-nya itu sama misalkan. Bagaimana caranya supaya investor memilih yang merah? Ya kita pastikan bahwa NPV-nya itu lebih tinggi. Ketika NPV-nya lebih tinggi, ada kemungkinan investor memilih. Karena walaupun mereka tahu ada risiko yang lebih tinggi, tapi mereka juga mendapatkan tambahan return yang lebih tinggi. Berikutnya, pentingnya risk management dalam pencapaian bisnis. Ini kalau kita menghitung ROE ya, return on equity, itu kan ada dua yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama adalah increase cash flow, yang kedua kita meminimalisasi capital charge kita. Yang untuk increase cash flow ini bisa kita lakukan dengan meningkatkan penjualan dan atau mengurangi biaya. Jadi kita coba breakdown dari masing-masing itu sehingga kita akhirnya ketemu the bottom line di sini. Apa saja yang menjadi indikator atau variabel apa saja yang perlu kita perhatikan. Di sini ada sales volume, sales price, cost of goods sold, selling expenses, other administrative costs. Sedangkan dari sisi reduce capital charge, kita bisa mempermainkan di sini mengatur besaran working capital, menentukan berapa fixed asset kita. Ini prinsipnya hampir sama, teman-teman bisa
pelajari sendiri. Oh iya, saya lupa nih. Saya mohon maaf nih untuk hari ini nggak full ya. Karena ini kebetulan anak saya yang kecil itu mau vaksinasi. Dia minta saya untuk dampingi. Karena kalau ibunya sendiri, dia khawatir dia nggak bisa menghandle. Jadi ini teman-teman, kita percepat ya. Mudah-mudahan sebelum jam 9 sudah selesai ini. The importance of risk management to business objectives. Ini ada ROE dan growth. Sama lah prinsipnya dengan yang tadi di sini. Nah, ini ada hal yang menarik nih. Sini ya. Yang konsep growth itu. Jadi ada dua cara ya. Ada dua cara bagi suatu korporasi untuk tumbuh. Yang pertama adalah cara yang normal, dia mengembangkan bisnisnya. Yang kedua adalah cara yang bukan abnormal ya, yang berbeda lah. Jadi apakah dia mengembangkan diri sendiri, atau yang kedua caranya dia melakukan merger and acquisition perusahaan lain. Jadi kalau dia mengembangkan diri sendiri, bisa dia dengan mengembangkan yang lebih lambat, jalur yang konvensional adalah apanya berdasarkan ekuitasnya. Jadi dari retained earning itu mereka reinvest, sehingga akhirnya pada tahun berikutnya sales-nya tumbuh karena fasilitas produksi juga membesar. Tapi bisa juga dia mengembangkan bisnisnya dengan meminjam uang ke bank, sehingga bisa membeli fasilitas produksi. Bank itu terbatas ya, dalam artian jumlahnya tidak terlalu besar, karena bank menerapkan prinsip prudential banking. Nah, yang bisa dilakukan adalah lebih besar lagi, mereka menerbitkan saham atau menjual obligasi di pasar modal, dan itu jumlahnya lebih besar, pasarnya lebih luas dibandingkan dengan bank. Metode yang kedua yaitu perusahaan melakukan merger and acquisitions. Sini perusahaan melakukan apakah itu friendly takeover atau hostile takeover pada perusahaan lain. Intinya mereka menggabungkan beberapa unit korporasi menjadi satu sehingga size-nya lebih besar dan diharapkan mencapai economic value of production. Sekarang apa hubungannya antara IRM dan BSC? Nah, sebagaimana teman-teman tahu ya, sudah belajar BSC kan di kelas accounting atau kelas manajemen. Itu ada 4 perspektif ya untuk perusahaan swasta. Ada financial, customer, internal business, information and learning, innovation and learning. Nah, kesamanya apa antara IRM dengan BSI? Ya, kedua-duanya fokus pada strategi organisasi. Kedua-duanya memiliki perspektif yang holistik, pendekatannya top down, jadi dari manajemen puncak sampai dengan ke bawah, dan juga mengharuskan adanya transparansi dan akuntabilitas, dan juga adanya ongoing proses improvement. Jadi transparansi dan akuntabilitas itu adalah suatu persyaratan yang sangat esensial. Kenapa seperti itu? Karena ini kan top down ya, top down, dari atas ke bawah. Ketika bawahan tidak melihat adanya transparansi, tidak mengetahui kenapa sih pimpinan saya mengambil IKU seperti ini, menetapkan manajemen risiko seperti itu, apa reasonnya nggak diberikan, mereka tuh akan setengah hati menjalankan. Yang kedua, adanya accountability. Jadi sesuai dengan levelingnya. Jadi karyawan rendah bertanggung jawab kepada supervisornya. Supervisor bertanggung jawab kepada section manager. Section manager kepada division manager, dan terusnya sampai dengan ke atas. Itu kalau yang perusahaannya bersifat struktural. Tapi sekarang itu kan lebih banyak yang bersifat cross-functional. Jadi mereka berusaha mengurangi level-level manajemen dalam suatu organisasi. Ini persyaratan adanya risk governance framework.
Nah, ini cukup menarik nih. Nah, ini teman-teman coba perhatikan di sini. Jadi ini agak dibalik nih. Yang bawah itu adalah probability-nya atau frekuensinya. Yang atas itu adalah dampaknya, severity. Ada 4 kuadran nih, risk map dari Microsoft Corporation. Kuadran yang paling bawah ini pojok nih, sini ya. Sini, ini adalah kuadran A, katakan ya. Di kuadran ini, frekuensinya rendah. Jadi probabilitasnya terjadi juga diharapkan rendah ke depannya. Dampaknya juga rendah. Warna-warna dari setiap node ini ada merah itu artinya tidak diasuransikan, kuning artinya diasuransikan sebagian, insure artinya diasuransikan keseluruhannya. Ini ada yang menarik di kuadran ini ya, di kuadran A ini. Di kuadran A ini yang menarik adalah, coba lihat di node E4 ini kan dampaknya kecil ya, tetap frekuensinya juga terjadinya kecil. Kenapa E4 ini perlu di-insure? Kita perhatikan di sini. Nah, jadi E4 itu adalah fiduciary. Fiduciary ini apa ya fiduciary itu? Kalau yang saya tahu fiducia itu kalau kita pegadaian itu loh. Nah, jadi perlu diteliti lebih jauh nih. Kenapa fiduciary ini perlu diasuransikan? Padahal dia jarang terjadi, atau mungkin bisa saja ini adalah suatu by law. Ada kewajiban dari pemerintah, peraturan di sana bahwa kalau ada fiduciary, ada titipan pegawai, itu juga wajib diasuransikan. Terus yang O9. O9 adalah kecurian. Ini frekuensinya dalam setahun itu, pencurian itu kurang dari 5. Tapi dampaknya lumayan tuh, hampir-hampir 50 juta dolar. Nah, ini diasuransikan oleh Microsoft. E4 itu partially insured. Tadi E4 itu, ini ada 2 nih mereka nih. Dari sebelumnya full insured menjadi partial insured. Tapi yang merah ini adalah N4, L8, F6, F7. Itu adalah yang risikonya masuk kuadran A, probability-nya rendah dan tidak dilakukan asuransi. Nah, titik hijau ini seharusnya banyak di yang frekuensinya tinggi ataupun dampaknya besar gitu ya. Jadi ada pada di kuadran, kalau kita berikan ini kuadran A, ini kuadran B, kuadran C, ini kuadran D. Nah, di kuadran B dan D inilah mayoritas terjadinya event-event yang diasuransikan oleh perusahaan. Karena either high probability or severe impact gitu.
Ini contoh IRM dashboard. Jadi kalau teman-teman di perusahaan swasta atau di BUMN ya, mereka menerapkan IRM, itu ada dashboard seperti ini yang dilaporkan secara rutin tuh dari divisi manajemen risiko kepada direktur utama. Apa scope dan coverage dari risk management? Itu ada semua aspek ya intinya, dari strategic risk, technical, operasional, komersial maupun financial control. Kita ambil contoh ini, manajemen risiko yang terjadi yang dikumpulkan oleh Pak Ivan antara tahun 2003 sampai dengan 2006. Technical risk, BUMN itu PLN ya, dulu seringkali itu mati lampu, walaupun di Jakarta. Kalau sekarang ini saya bisa dihitung, setahun itu dengan di bawah jari ya. Tapi kalau di daerah, teman-teman yang penempatan di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, Papua, itu dalam 1 minggu ada saja listrik mati. Nah, itu disebut dengan technical risk. Operational risk, misalkan di sini contohnya adalah terjadinya kecelakaan kereta api. Yang menarik ini Garuda Airlines ya, dari tahun 2005 itu sudah mengalami permasalahan dengan utang mereka karena mereka itu over leverage. Jam Sostek has paid investment on commercial paper. Itu terkait dengan financial control risk. Sedangkan yang strategic risk ketika ada persaingan antara Semen Gresik dengan Cemex tahun 2005 berdasarkan pengamatan CSIS. Nah, di sini menggambarkan bahwa ini mulai meningkat nih, ini sebagai bridging untuk pekan depan. Risk management itu kalau diterapkan di lingkungan perusahaan itu sifatnya mikro, tapi begitu sebagai investor, pemerintah sebagai investor dalam hal ini Kementerian BUMN maupun Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal, mereka akan memiliki gambaran yang lebih komprehensif ya, punya helikopter view dan bisa memandang dari semua BUMN itu apa saja kelemahannya. Dan mungkin bisa dicari sinergi antar BUMN sehingga mereka saling menguatkan dalam menghadapi atau memitigasi risiko yang timbul. Ini teknik risk assessment di ISO 31000 versi 10 ya. Nanti satu lagi materi ya teman-teman. Singkat saja materi yang kedua ini. Ini tadi sudah kita pelajari. Saya ingin menunjukkan ini. Nah, ini ada prinsip dari ISO 31000. Tujuannya adalah value creation and protection. Di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 8 prinsip yang mendukung value creation and protection. Di sini mereka sangat mementingkan faktor human and cultural factors ya. Sistem itu bisa dibangun dalam jangka waktu 5 tahun ya, tapi culture itu butuh 1 generasi untuk membangunnya. Ini framework-nya, tapi bukan di sini. Nah, ini dia. Ada tiga tahapan penting di sini ya dalam proses manajemen risiko. Yang pertama adalah penentuan skop, konteks, dan kriteria.
Di sini kita akan menentukan seberapa besar nih. Apakah kita langsung meliputi semua perusahaan, skopnya ada one whole company, atau bertahap terlebih dahulu. Konteksnya bagaimana, kriterianya bagaimana. Jadi risiko-risiko apa saja yang perlu kita pertimbangkan untuk dimitigasi. Kenapa diperlukan kriteria dan konteks? Karena perusahaan itu memiliki sumber daya yang terbatas. Jadi kita tidak bisa melakukan semua proses manajemen risiko. Kita harus bisa fokus pada risiko-risiko yang dampaknya besar, signifikan, dan possibility atau likelihood terjadinya itu tinggi. Setelah kita sepakat atas kriteria tersebut, step yang kedua adalah kita melakukan risk assessment. Di sini ada 3 sub tahapan. Yang pertama adalah kita melakukan identifikasi risiko. Di sini dilihat risiko-risiko tersebut berdasarkan historical record. Lantas kita lakukan analisis dan kita lakukan evaluasi. Output dari risk assessment ini adalah skala risiko. Tadi yang saya bilang berupa risk exposure dikalikan dengan dampak dikalikan dengan probability. Setelah itu kita menemukan risiko-risiko mana saja yang kita utamakan dan menentukan risk treatment-nya. Risk treatment itu bermacam-macam. Ada yang kita alihkan ke orang lain, misalkan kita mengasuransikan. Yang kedua, kita mitigasi sendiri. Yang ketiga adalah apabila sudah tidak mungkin lagi dimitigasi. Ya itu pasti terjadilah. Nah, di sini kita menerima risiko tersebut. Dengan catatan kita mempersiapkan meminimalisasi atau mengatasi dampak yang sudah timbul tersebut. Itu adalah tahapan dalam risk treatment berdasarkan hasil risk evaluasi tersebut. Dan proses ini dilakukan di bawah dengan komunikasi dan konsultasi yang terus-menerus ya, antar level, dan juga dimonitor dan direview. Kalau di perusahaan besar, mereka dimonitor dan review oleh organ DECOM, yaitu Komite Pemantau Risiko. Laporan dan pencatatan ini selalu diorganize dengan baik. Kenapa? Dengan adanya data catatan yang lengkap, ini menjadi masukan dalam pelaksanaan manajemen risiko periode berikutnya. Sehingga data yang kita miliki itu valid dan selalu update dengan perkembangan terbaru. Ya, hampir sama sih dengan yang tadi ya. Nah, ini contohnya. Ini contohnya tadi yang sudah saya ceritakan bahwa matriks ini adalah hasil dari risk evaluation. Kita mengkategorikan itu dalam 25 kuadran ya. Dalam 4 kategori besar, yaitu kategori rendah. Nilainya itu berarti ini kan dikalikan tuh. Misalkan yang di kuadran 1 ini, sini ya. Sini berarti skala risikonya adalah 1 kali 1. Sini 4. Sini 3. Jadi ini 2, ini 2. Jadi yang skala risikonya antara di warna hijau ini umumnya adalah kategori low. Tapi ini adalah bukan berarti harus seperti ini ya. Bisa saja ini kan 4 ini sama 4 di sini ya. Kalau pada saat pertimbangan tertentu kita mengasumsikan ini masih low, silakan saja. Tapi yang umum adalah seperti ini. Ada 4 kategori skala risiko, yaitu rendah dengan skala risiko 1 sampai dengan 4. Setelah itu moderat dengan skala risiko 4 sampai dengan yang tertinggi berapa? Ini 9. Ya. 4 sampai dengan 9 masuk kategori moderat, dengan kategori high itu 10 sampai dengan 12.
8 ya, ini 8 nih. 8 sampai dengan 12 masuk kategori high, dan ekstrim yaitu masuk dari mulai 16, 15, dari 15 sampai dengan 25 itu masuk kategori extremely high. Demikian dari saya. Teman-teman ada pertanyaan? Diskusi bebas saja mengenai risiko ini dikaitkan dengan misalkan ada pengamatan BUMN yang teman-teman pelajari dari media atau diskusi kelompok. Kalau tidak ada, saya izin pamit lebih awal ya teman-teman. Kebetulan mau vaksinasi bocah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali pekan depan. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.